Sesungguhnya yang dinilai oleh Tuhan adalah sikap kebajikan. Itu sudah cukup. Maaf, kami percayakan dengan Tuhan kami. Meskipun kau hebat, tapi mohon maaf. Baiklah, aku hanya menguji kalian, dan aku akan memberikan sesuatu kepada kalian. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Malam hari ini kita sedikit agak frustasi ya teman-teman ya, karena sudah beberapa minggu ini kita itu tidak pernah berjumpa dengan sosok Ratu Kidul teman-teman. Jadi sudah beberapa minggu, bahkan 1-2 minggu, hampir 3 minggu ya teman-teman ya, hampir 1 bulan kita tidak berjumpa dengan sosok Kanjeng Ratu teman-teman. Ini apa penyebabnya? Kita sudah berusaha ke laut juga ya Mas Evi ya, namun tidak bisa menemukannya. Ini kita sebenarnya ingin meminta petunjuk teman-teman, petunjuk tentang Mas Evi harus bagaimana, terus apa yang harus saya lakukan. Dan saya penasaran dengan yang ketujuh ya, dan ini sampai detik ini kita tidak bisa menghubungi Kanjeng Ratu. Jadi memang susahnya kita hanya manusia biasa itu tidak bisa sesuka hati untuk menjumpai Kanjeng Ratu. Jadi Kanjeng Ratu lah yang datang sendiri ke kita. Ini susah sekali memang seperti itu teman-teman. Mungkin apakah misi kita itu di mata Kanjeng Ratu itu sudah selesai, atau memang Kanjeng Ratu sedang ada sesuatu di dunia lain ataupun dengan manusia yang lain, saya belum tahu teman-teman ya. Jadi ini saya merasa sebabnya itu karena sejak saya itu memiliki mutiara hijau teman-teman. Apakah karena mutiara hijaunya ini tidak saya sebar semuanya atau bagaimana? Tapi kita bingung sebenarnya teman-teman ya. Saya nggak tahu loh tentang mutiara hijau ini. Jadi yang di Mas Evi itu sudah saya ambil semuanya. Ini totalnya ada 12 mutiara hijau. Penyebab utamanya itu sejak kita diberi mutiara hijau ini. Dan untuk malam hari ini saya itu ingin mungkin mengundang ya Sang Arjuna bersama dayangnya atau selirnya itu, untuk karena dia itu yang pertama kali saya jumpai setelah saya mendapatkan mutiara hijau ini. Jadi saya ingin meminta petunjuk, kalau memang ini harus saya buang semuanya, maka akan saya buang. Ya, ini saya sudah berada di bukit ya, bukit yang dimana titik saya itu selesai ataupun titik dimana saya mengakhiri penyebarannya, karena saya sudah menemukan satu mutiara hijau. Jadi ya disinilah titik saya meletakkannya, dan saya masih ingat ketika saya cari di bawah sini masih ada mutiara hijaunya. Ini saya masih bisa lihat tuh di bawah dan tidak pergi. Jika memang di titik ini saya harus membuang semuanya, sisanya, agar kita itu tidak kehilangan kontak dengan Kanjeng Ratu, akan saya buang di sini. Namun sebelum saya membuangnya, saya akan memanggil makhluk yang pertama kali saya jumpai setelah saya kehilangan kontak bersama Mas Evi dan yang lainnya itu dengan Kanjeng Ratu. Kita akan bertanya, mungkin dia itu lebih mengetahui daripada kita, ataukah mungkin kita yang salah langkah. Kita tidak tahu ya.
tanahnya terlalu basah, teman-teman. Di sini tuh sebenarnya harusnya itu musim kemarau ya, teman-teman ya. Tapi entah nggak tahu kenapa justru kemarau tahun ini adalah hujan terus. Kita nggak tahu ya. Biasanya itu di bulan Juni ini itu sudah mulai ada layang-layang, tapi ini belum pernah ada layang-layang sama sekali karena masih hujannya itu masih sangat lebat ya. Kita nggak tahu ya. 9 ya Mas Evi ya untuk memanggil sang Arjuna ya Mas Evi ya. Betul sekali. Ya kita lihat teman-teman ya. Ini kita 1 ya, 2 ya, 3, 4, 5, 6, 7 ya teman-teman, 8 mutiara, 1 lagi 9, dan ini sisanya 3 ya, karena kita punya 12, ini sisa 3. Jadi kalau untuk memanggil yang lain kita harus membongkar, jadi nggak bisa semuanya karena paling ada 1 itu di bawah kalau saya ambil, tapi tidak akan saya ambil. Saya simpan dulu ya yang 3 ini Mas Evi ya, nanti ingatkan saya. Oke teman-teman ya, bismillahirrahmanirrahim, kita tutup ya. Oke. Oke, kita tutup ya, kita rapikan sampai benar-benar tertutup rapat. Tangan kita kotor nggak apa-apa. Suaranya mulai terdengar Mas Evi? Iya. Suara alunan seperti musik. Allahu Akbar. Mereka muncul teman-teman. Ingat ya teman-teman, kita harus menggunakan nada yang begitu sopan. Kalau tidak, kita tidak bisa berkata apapun kepada mereka. Berhubung ada air, jadi saya cuci tangan dulu. Takut tidak menghormatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu, wahai Kanjeng Arjuna. Kenapa engkau memanggilku kembali? Maafkan saya Kanjeng Arjuna. Saya di sini sedang mengalami kebingungan. Dan karena engkau adalah makhluk yang pertama kali kami jumpai di dalam mutiara hijau ini. Maafkan saya atas
kelancangan saya memanggilmu jauh-jauh dari Bromo ke sini. Di sini saya ingin bertanya, kenapa kami semua, tim-tim kami semua, tidak bisa berjumpa dengan Kanjeng Ratu setelah kami mendapatkan ini? Dayangku, jelaskanlah kepada dia. Jadi begini Tuan, dengan terputusnya mutiara hijau tersebut, maka terputus pula hubungan kalian. Kalau kalian ingin dan mau berjumpa dengan Kanjeng Ratu lagi, maka hubungkan kembali semua mutiara yang kalian pisahkan. Nanti kalian akan bisa menjumpainya. Pemutusan mutiara hijau melambangkan pemutusan hubungan dengan ratu kalian. Tapi kan ini titah dari sang ratu. Iya, titah dari sang ratu memang seperti itu. Namun, itu adalah pilihan. Pilihan dari Kanjeng Ratu supaya dia bisa menyelamatkan tempat ini. Namun dia harus kehilangan kalian. Gimana ini Mas Sevi? Jadi makanya kita waktu penarikan itu kan Kanjeng Ratu hilang ya. Betul. Hingga saat ini kan. Allah. Jadi membingungkan seperti ini, misal. Tapi memang ini semua kan Kanjeng Ratu, memang yang minta yang besar. Iya. Tapi ini kata dia itu pilihan dari Kanjeng Ratu. Dia hanya ingin menyelamatkan tempat ini. Lebih mengesampingkan kita. Jadi kayak kita itu sudah tidak ada hubungan dengan Kanjeng Ratu untuk saat ini. Makanya kita tidak bisa menjumpai beliau. Kalau kalian mau berjumpa dengan Kanjeng Ratu lagi, maka kalian harus mengambil kembali mutiara hijau dan menyatukannya. Berat ini Mas Evi. Berat, misal. Benar. Kita juga, saya hanya tahu satu di sana. Masih ingat di mana menyebarkannya? Waduh. Padahal nggak dikasih tanda lagi. Mungkin dia masih ada yang ingat. Cuman ya kalau dicari lagi nggak tahu bisa kumpul semua lagi. Aduh. Belum di Om Janim sama Astagfirullahaladzim.
Mungkin ini takdir Mas Evi. Kita harus berpisah dengan Kanjeng Ratu, kita akan memulai kehidupan normal. Kita akan ya seperti biasa, kita ekspedisi tanpa adanya misi Mas Evi. Jadi seperti biasa kita harus mungkin berhadapan dengan makhluk-makhluk yang biasa, tidak seperti ini. Jadi bukan karena kami memegang benda ini. Bukan. Itu semua karena ikatan yang terputus. Oh. Adakah cara lain selain saya harus memungut satu persatu? Cara di dunia ini selalu ada. Sesungguhnya, yang Kanjeng Ratu inginkan, beliau hanya mengamankan dari abu tersebut. Abu itu, jika di tangan yang salah, bisa sangat berbahaya. Yang ditakutkan, abu itu jatuh di tangan musuh dari Kanjeng Ratu. Dia bukan dari golongan manusia, dia bukan dari golongan jin, melainkan dari golongan iblis. Dia juga berada di dalam mutiara tersebut, yaitu mutiara 7. Aduh, pantas Mas Evi, waktu itu kita dihalangi Mas Evi. Iya bisa. Ternyata itu musuhnya. Berarti ini Mas Evi. Ya. Jangan-jangan abu itu ketika digandengkan dengan mutiara 7, dia akan membentuk suatu kekuatan yang luar biasa. Jadi misi kita itu adalah mengambil abu, kita buang dan sebar sejauh mungkin. Kita harus masuk ke dalam lagi Mas Evi. Iya kan? Ya, bisa. Betul. Kita ambil. Iya. Misi kita ambil abu, kita buang sejauh mungkin. Dan kita akan kembalikan ini. Kita harus cari satu persatu mutiara hijau tersebut. Ya, baik. Bagaimanapun caranya. Terima kasih atas bantuan kalian. Maafkan saya telah mengganggu kalian. Saya begitu lancang. Sebenarnya, untuk mengumpulkan mutiara semua itu sangatlah mudah. Kalian cukup gunakan pedang hitam. Maksudnya dari mutiara yang 6 itu. Bagaimana cara menggunakannya? Tuan Arjuna, katanya kalian mau pergi. Tidak menjawab Mas Evi. Ya.
Astagfirullahaladzim. Lupa Mas Evi. Belum tak buka.